Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada sifat buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya harus terus ingatkan kita semua bahwa buah roh adalah sebuah kemutlakan, keharusan semestinya bagi anak-anak Tuhan, karena untuk itulah kita ditebus oleh Tuhan. Jadi penebusan itu harganya mahal dan diberi kepada kita secara cuma-cuma, dan penebusan yang mahal itu yang diberi kepada kita secara cuma-cuma untuk membuat kita atau memberi kita kesempatan menghasilkan buah selama hidup kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kesialan bagi pemilik kebun kalau ada pohon yang ditanam ditunggu sekian lama dengan mengeluarkan modal untuk menjaga, merawat, memupuk, tetapi tiba waktunya semestinya sudah berbuah seperti pokok-pokok yang lain, pohon-pohon yang lain, tapi yang satu ini tidak menghasilkan buah, maka itu mendatangkan sial rasanya bagi seorang pemilik kebun. Maka tanpa belas kasihan, tanpa ada perasaan belas kasihan, atau kita biasanya kan akan menebang itu tanpa ada rasa belas kasihan, justru merasa geram, kesal begitu ya. Karena kita semestinya menunggu buah dari pohon yang kita jaga, kita rawat ini. Maka kita akan menebang, membuang, dan membakarnya. Kita berpikir kalau seandainya tahu dari awal itu pohon tidak berbuah, kita sudah ambil bibit yang lain. Maka itu juga pernah disampaikan kepada yang diberi talenta satu. Yang diberi talenta satu itu kan tidak menghasilkan buah. Maka apa yang terjadi pada kala itu? Tuannya begitu marah dan berkata, hamba yang jahat dan malas. Kalau seandainya kamu tidak mau menjalankan talenta itu, seharusnya talenta itu kamu berikan kepada orang yang bisa menjalankan. Artinya tuannya menunggu buah hasil dari apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia sudah diberi talenta, tapi tidak menghasilkan. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita sudah ditebus, saya sudah katakan tadi, Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Tidak pernah bisa kita balas. Dia tidak pernah bisa ukur, karena nyawa dan darahnya tercurah pada kita. Dan penebusan yang begitu mahal itu diberi secara percuma, bukan percuma ya. Kalau di sini, kalau di Malaysia kata percuma itu gratis gitu ya, percuma. Jadi kalau kita ya di Indonesia sia-sia gitu ya. Tapi kalau di Malaysia percuma itu maksudnya gratis, free. Nah, Tuhan memberi secara gratis kepada kita, bukan karena murahan. Maka untuk itulah, menghargai penebusan yang begitu mahal itu, semestinya kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tidak lagi hidup dalam daging, keinginan daging, tapi Paulus katakan, hendaklah kamu dipimpin oleh roh sampai menghasilkan buah. Jadi sebenarnya kesedihan kudus kita dalam rohani kita mestinya adalah ketika kita belum menghasilkan buah yang terlihat. Kita mestinya sedih kudus, artinya yang saya maksud itu artinya kita rindu lebih, dan lebih lagi. Karena itu nanti yang kita bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Buah itu yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan harta kita. Karena harta kita semuanya tinggal. Tidak ada yang kita bawa. Tetapi yang kita bawa adalah buah dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita melalui harta kita, melalui jabatan kita, melalui keluarga kita, melalui pelayanan kita. Kan itu semua kan, itu wadah-wadah kesempatan-kesempatan untuk bisa menghasilkan buah. Melalui harta kita kan kita bisa menghasilkan buah roh. Yaitu ketika kita bisa menjadi orang yang bermurah hati. Kan kita sudah bahas tentang kemurahan. Kemurahan itu kaitannya dengan memberi.
Kalau kita juga punya jabatan, kita bisa menghasilkan buah di sana ketika jabatan kita gunakan untuk melayani Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada semua orang yang sedang kita, di mana kita sedang mendapatkan semua mandat jabatan. Dan apapun itu, ketika kita berkeluarga, ketika kita punya anak, ketika kita punya segala sesuatu, itu adalah wadah dan sarana untuk membawa kita kepada namanya menghasilkan buah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus merenung dengan sungguh-sungguh untuk melihat kepada perjalanan kerohanian kita, supaya kita jangan masuk kepada sebuah jebakan kejenuhan, jebakan kebosanan dalam mengikut Tuhan. Orang yang hanya terjebak mengikut Tuhan itu dalam seremonial liturgi, dia akan jenuh. Dia akan berkata begini, doa terus, ibadah terus, khotbah terus. Nah kan dia akan dengan hari Minggu lagi. Nah ini mengalami sebuah kejenuhan. Kenapa? Karena tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Tapi kalau orang mengalami pertumbuhan, dia akan terus bergerak maju, lebih dan lebih sampai menghasilkan buah. Bahkan buahnya sampai lebat. Nah itu sebabnya kalau kita melihat ada pohon yang rasanya jenuh untuk bertumbuh, berarti ada masalah di sana. Ada persoalan, ada yang mengganggu pertumbuhannya. Maka sekarang kalau Bapak Ibu dan saya jenuh dalam mengikut Tuhan, rasanya bosan, rasanya kok gitu-gitu aja, ada yang salah dalam perjalanan rohani kita. Maka kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Nah kita bicara tentang kesetiaan. Buah roh kesetiaan, saudara. Nah dalam bahasa Yunani, kata kesetiaan itu adalah pistis, disebut pistis. Nah pistis ini berasal dari kata peito. Nah sekali lagi ini bahasa Yunani. Kenapa kita harus membaca bahasa Yunani? Karena itu kitab perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, dan Bapak Ibu Saudara yang tidak berkecimpung di dunia teologi tidak perlu dipusingkan dengan kata-kata itu, tetapi yang penting kita melihat makna dasarnya. Semalam saya katakan seandainya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Batak, kita mesti lihat akar katanya dalam bahasa Batak. Kalau dalam bahasa NTT, ya kita mesti lihat dari bahasa asal dasar kata bahasa dari bahasa NTT, kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu kata pistis atau kata yang berasal dari kata peito itu artinya, setia itu artinya meyakinkan, mempercayai, mentaati, menaruh keyakinan. Nah, jadi artinya kalau kita adalah orang yang setia, kita benar-benar meyakinkan. Artinya kita meyakinkan kita ini tidak dicurigai gitu. Tapi kita meyakinkan bisa dipercaya. Bisa dipercaya dan lalu kita juga orangnya adalah mentaati, menaruh keyakinan, percaya dan lain sebagainya. Jadi seorang yang setia itu adalah dia benar-benar meyakinkan. Jadi tidak perlu dicurigai. Dan memang dia benar-benar bisa dipercaya. Maka itu sebabnya kan kita melihat ada 9 sifat buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, itu hubungannya kepada Allah. Lalu kalau kita selanjutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan itu relasi kepada sesama, dan sementara kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu relasi kepada diri kita sendiri. Itu berbicara tentang keadaan kita atau sifat dan karakter kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang setia yang benar-benar bisa diyakinkan atau meyakinkan bagaimana kita orang setia di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita setia di hadapan manusia, orang yang setia itu kan, maka dia sangat begitu meyakinkan. Contohnya nih, kalau kita seorang bos, lalu kita melihat bawahan atau karyawan kita mengatakan, oh ini orangnya setia. Berarti kita tidak menaruh curiga kepada dia. Kita tidak
tidak menaruh curiga, dan kita benar-benar dia yakin loyal kepada kita. Walaupun saya tidak begitu yakin ada orang yang 100% bisa dipercaya. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya 100%. Tapi paling tidak pengertiannya kan begitu. Kalau kita mengatakan, nah orang ini orangnya setia, dia sangat setia, berarti kita tidak menaruh curiga. Kita tidak pernah menaruh curiga kepada dia, dan dia adalah orang yang begitu meyakinkan dan bisa kita percaya. Demikian dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang setia kepada Tuhan, berarti Tuhan begitu yakin dengan kita adalah orang yang begitu loyal, begitu setia, dan begitu bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan janji kepada orang yang setia. Apa janji Tuhan kepada orang yang setia? Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Ulangan pasal 28 ayat 1. Kalau ada yang bisa share, boleh juga ayatnya di kolom komentar ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, ini janji yang diberikan kepada orang Israel. Pada kala itu dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau kamu melakukan dengan setia yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, sangat jelas dikatakan di situ bagaimana menjadi syarat orang Israel diangkat Tuhan melebihi bangsa-bangsa lain di bumi, kata setia. Karena kalau orang yang setia itu kita percayakan apapun kepada dia, tidak mungkin apa yang kita percayakan itu menjadi senjatanya untuk menjatuhkan kita. Saya ulang Bapak Ibu, orang yang setia saya kan sudah katakan tadi, kalau kita mengatakan, wah ini bawahan saya, atau ini ajudan saya, atau ini karyawan saya, orangnya setia, berarti kita tidak menaruh curiga kepada dia. Dia orangnya yang sangat loyal, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Berarti dia tidak mungkin menjadi orang yang mengkhianati kita, atau yang merugikan kita, yang mengkudeta, atau macam-macam yang lain lah, atau menusuk dari belakang begitu ya. Maka sama dengan Tuhan, dia katakan kepada orang Israel, jika engkau setia melakukan firman-Ku, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maksudnya kan begini, kalau orang Israel menjadi orang yang setia, maka apapun yang dipercayakan kepada mereka, berkat-berkat yang dipercayakan kepada mereka, tidak mungkin membuat mereka akan mengkhianati Tuhan, melupakan Tuhan. Tapi apa yang dipercayakan itu akan dijadikan menjadi sarana untuk terus menyenangkan, memuliakan, dan membanggakan atasannya bagi seorang bawahan yang setia kepada atasan. Kalau kita sebagai orang percaya, seperti orang Israel, apa yang dipercayakan kepada orang Israel sebagai bangsa yang setia, sebagai orang yang setia, seharusnya semua yang dipercayakan bukan membuat mereka jadi melupakan, membelakangi Tuhan, melawan, memberontak pada Tuhan. Tapi apa yang dipercayakan oleh Tuhan membuat mereka makin loyal, setia, taat, nurut, sampai segala sesuatu yang Tuhan percayakan mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin Bapak Ibu. Maka sekarang kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, itu artinya kita benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan. Maksudnya, kalau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik jabatan, kuasa, harta, segala sesuatu yang Tuhan percayakan, dan apapun yang kita alami, baik dalam kesulitan, tantangan, persoalan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu,
kita tetap jadikan bukan untuk mengkhianati Tuhan, bukan untuk melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi segala sesuatu yang kita alami dan kita dapatkan itu, baik berkat maupun mungkin kesulitan, tantangan, tetap kita jadikan sebagai komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memerlukan kesetiaan. Kesetiaan itu mahal Bapak Ibu. Kitab Amsal pernah berkata banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kalau Kitab Amsal berkata orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu kan pertanyaan retoris ya. Jadi pertanyaan retoris itu artinya jawabannya ya nggak ada gitu. Jadi ibaratnya banyak orang yang menyebut dirinya berbuat baik, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jawabannya memang nggak ada. Ibaratnya kan seperti ini. Siapakah orang yang bisa terbang ke angkasa tanpa sayap gitu ya? Atau siapakah yang bisa pergi ke matahari tanpa terbakar? Itu kan pertanyaan retoris yang jawabannya ya nggak ada. Kan begitu ya. Nah jadi kalau dikatakan banyak orang berbuat baik, banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nggak ada. Maksudnya itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang masih dalam kategori sebenarnya mungkin kita sudah disebut orang baik, tetapi kita masih belum punya kesetiaan. Saya katakan tadi kesetiaan sederhananya bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa tidak menaruh curiga, tidak dicurigai, tapi segala yang dipercayakan kepada kita bukan kita jadikan untuk mengkhianati seperti Yudas gitu ya. Nah Yudas itu kan coba nih. Yudas itu dipercaya menjadi bendahara tapi justru jadi mengkhianati. Malah menjual Yesus. Nah ini yang jadi bahaya saudara. Maka demikian dengan kehidupan kita hari ini. Kita harus bisa harus memiliki buah roh kesetiaan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang kita sedang alami. Janji Tuhan tadi kepada orang Israel, kalau kamu setia, berarti kalau sudah setia, apapun yang dipercayakan Tuhan, berkat yang Tuhan percayakan, tidak mungkin kita pakai untuk melupakan Tuhan. Berapa banyak orang ketika diberkati, jadi melupakan Tuhan, jadi sombong, angkuh, jadi tidak mau lagi diarahkan kepada Tuhan, tidak rendah hati. Nah ini kan orang yang tidak setia sebenarnya. Tidak setia kepada Tuhan. Jadi setia itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan tidak menaruh curiga. Dan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita tidak pernah jadikan itu menjadi sebuah pengkhianatan, pemberontakan, perlawanan, permusuhan kepada Allah yang mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Dan kita kerap kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita tidak selalu bicara tentang berkat. Tapi kerap kali juga Tuhan mengizinkan kita masuk kepada namanya kesulitan, ujian, tantangan. Sebabnya Daud pernah berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud mengatakan itu? Karena bagi dia, ukuran kesetiaan itu adalah bukan bicara ketika dia semuanya berjalan dengan baik, ketika semua mulus, tapi dia berkata dalam lembah pun, dalam lembah kekelaman, yang penting Tuhan ada bersamaku. Aku tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Nah demikian dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami dan kita sedang rasakan. Kalau Bapak Ibu mungkin sedang diberkati Tuhan, sedang berlimpah-limpah pada saat hari ini. Maka satu hal yang harus Bapak Ibu dan saya sadari. Semua yang dipercayakan itu harus menjadikan kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dalam kata lain, kita tidak jadikan itu untuk melupakan Tuhan dengan kita mulai sombong. Kita tidak jadikan itu melupakan Tuhan dengan tidak lagi mau datang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan.
kita jadikan itu melupakan Tuhan, seperti orang kaya yang berlimpah hartanya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Seorang yang berkata, karena dia panen raya, panen besar, dia mengatakan, aku akan memperbaharui, merombak lumbung-lumbungku, dan membuat lumbung-lumbung yang baru, dan semua hasil panenku akan kutimbun, dan akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, bersenang-senanglah, sebab persediaan makanan telah tersedia untukmu bertimbun-timbun. Tapi Alkitab mengatakan, hai orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu ditarik. Kemana hartamu? Semua hartanya tidak dia bawa. Maksudnya di situ apa? Ini yang itu yang disebut itu tidak setia. Tadinya waktu berkatnya pas-pasan, saudara, dia berserah, bergantung penuh pada Tuhan. Tapi ketika berlimpah, dia berkata, jiwaku bersenang-senanglah, padamu telah tertimbun makanan bertimbun-timbun. Maka Tuhan berkata, nyawamu ditarik. Artinya, berkat justru membuat dia melupakan Tuhan dan menjadikan dia bergantung kepada berkat. Nah, ini yang harus kita miliki, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang setia, situasi apapun yang terjadi di luar diri kita, baik kita dilimpahi naik pangkat dan jabatan, popularitas kita makin hebat, tapi kesetiaan kepada Tuhan itu tidak berubah, dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan bagi Dia, bukan untuk mengkhianatinya. Demikian sebaliknya, kalaupun kita mungkin diperhadapkan dengan berbagai kesulitan seperti Ayub, dan banyak contoh-contoh lagi dalam Alkitab, tidak mengubah kesetiaan kita. Sebab kenapa? Kita ini orang yang bisa dipercaya. Orang yang dipercaya itu bukan berarti hanya saja pada saat dia di posisi enak. Jadi kalau karyawan atau bawahan yang setia itu bukan berarti ketika perusahaan sukses lalu dia ada setia, tapi ketika perusahaan bangkrut tetap dia ada di situ untuk berjuang. Nah, itu dia. Tapi kalau ada karyawan waktu sukses perusahaannya dia ada di situ menyenangkan bosnya, tapi ketika bangkrut dia lari lebih cepat dari yang lain. Tapi kalau orang yang setia itu adalah dia lebih bagaimana dia memiliki sebuah integritas. Waktu sukses dia tetap ada di sana. Waktu bangkrut juga dia ada di sana. Nah, itu yang langka, saudara. Makanya Amsal berkata, siapa yang menemukannya? Nah, sekarang kita berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi sebagai bukti kita bertumbuh dalam Tuhan, kita harus memiliki sebuah kesetiaan dan berkata, aku tidak akan melupakan dan meninggalkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Maka sebagai penutup khotbah ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada dua pengertian daripada sederhana dari kesetiaan. Yang pertama, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri seperti yang disampaikan kepada Yosua, saudaraku. Tetapi tetap konsisten di jalan Tuhan dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Hanya mencari pertolongan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pernah berkata dalam Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Lalu yang kedua, kata setia itu berarti kita bertahan. Bertahan sampai akhir. Dalam istilah lain kita punya persisten. Maka itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 juga mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebabnya Bapak Ibu, kesetiaan harus sempurna. Jadi inilah buah itu. Jadi buah itu kan terus mengalami pertumbuhan. Mungkin kita sudah setia, tapi kalau kita persentase, mungkin 10%, 20%, 30%. Nah, ini kan rawan untuk berbalik ya, rawan untuk menyimpang. Tapi kalau sudah kesetiaannya 100%, nah tidak mungkin lagi akan mengalami sebuah
kebimbangan. Contoh dalam Alkitab, bagaimana seperti Paulus, Petrus, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka benar-benar tidak pernah menyimpang. Dalam perjanjian lama juga seperti Sadrak, Mesak, Abednego, banyak mereka benar-benar menyerahkan seluruh hidup karena dibuktikan melalui kesetiaan mereka yang utuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, mari kita menjadi orang setia kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun yang sedang ada dan kita hadapi hari ini. Karena Tuhan sudah setia kepada kita, Dia ada menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati semua kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan bersama saya, amin.